Roma 8 ayat 30, kalau yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Silahkan duduk kembali. Jadi di sini saya memberikan judul bagi kita semua di pagi hari ini, proses adalah jalan keselamatan. Jadi ayat di atas adalah suatu proses kehidupan dan siklus yang menjadi blueprintnya Allah, saudara. Kenapa proses adalah jalan kesuksesan? Kita bisa lihat di situ. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya, dalam Roma 8 ayat 30. Jadi Roma 8 ayat 30 itu suatu proses kehidupan dan siklus yang menjadi blueprintnya Allah. Di situ ada gambar, kalau bisa dilihat warna biru. Bagaimana itu blueprint itu kan seperti sketsa, saudara. Harus digambar sesuai ukurannya, panjangnya, lebarnya semua harus sama, saudara. Jadi kalau kita mau, judulnya tadi saya katakan proses adalah jalan kesuksesan. Jadi tanpa mengikuti Roma 8 ayat 30 ini kita tidak mungkin mencapai kesuksesan, saudara. Enggak bisa kita mencapai ending yang sukses itu kalau kita tidak menuruti firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-30. Nah di situ bagaimana proses Tuhan meliputi apa saja, saudara. Ada 4 proses ya, digambar di layar ini bisa kita lihat. Yang pertama ditentukannya, saudara. Jadi proses Tuhan itu meliputi apa saja. Jadi dalam Roma 8:30 itu prosesnya ada 4. Ditentukannya, di situ ada gambar orang yang ada Tuhan Yesus, ilustrasinya begitu, saudara. Jadi Tuhan memilih beberapa orang, Tuhan memilih, Tuhan menentukan siapa yang mau diprosesnya, saudara. Ditentukannya itu ada beberapa calon, beberapa kandidat untuk meliputi mendapatkan proses Tuhan. Kemudian yang kedua dipanggilnya, saudara. Dipanggilnya itu adalah interview atau proses keterbukaan diri. Jadi proses Tuhan itu yang kedua adalah dipanggilnya atau keterbukaan diri kita terhadap kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah dibenarkannya. Proses yang ketiga adalah dibenarkannya. Kenapa dibenarkannya? Firman Tuhan berkata di sini kita sedang diperbaiki, kita sedang dibentuk sesuai karakternya Tuhan, saudara. Jadi kalau kita mau mencapai kesuksesan, kita harus melalui proses-proses ini, dibenarkannya. Kita mau dibentuk karakter kita sesuai apa maunya Tuhan. Yang keempat adalah setelah kita dibentuk, dibenarkan oleh Tuhan, yang keempat adalah dimuliakannya, saudara. Kalau kita sudah dibentuk, kemudian kita dimuliakan Tuhan, artinya kita sudah mencapai tujuannya Allah. Kita sudah mencapai destininya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Nah coba kita lihat. Proses artinya setiap orang tidak akan langsung mencapai tujuan. Di situ ada ilustrasi seorang pelari maraton. Dia itu nggak mungkin langsung finish kan, saudara. Pasti dia prosesnya dia lari dulu berapa kilometer baru dia mencapai finish. Jadi di sini proses artinya setiap orang tidak akan langsung mencapai tujuan, namun ada jeda waktu untuk sampai di titik keberhasilan itu. Ada ilustrasinya di sini. Seorang pelari maraton nggak mungkin dia langsung sampai di finish, pasti ada prosesnya, saudara. Sama seperti hidup kita ada prosesnya untuk mencapai kesuksesan. Nah coba kita lihat, mengapa harus ada proses? Kenapa kita harus ada proses? Karena proses melahirkan apa, saudara? Yang pertama, proses melahirkan karakter ilahi dalam pribadi kita, saudara. Apa itu karakter ilahi? Apa itu proses yang harus kita alami untuk melahirkan karakter ilahi ini, saudara? Kita itu seperti emas gitu ya, saudara. Kita itu dibentuk seperti emas. Emas itu enggak langsung dia cantik menjadi perhiasan. Jadi emas itu prosesnya
di air, di kali itu didulang dulu. Kalau kita pernah nonton orang mencari emas tuh, didulang, disaring dulu sampai dapat emas. Habis itu dibakar, ditempa, diperhalus bentuknya, dibentuk menjadi perhiasan yang kita pakai sekarang. Itu apa namanya? Emas saja melalui beberapa proses, apalagi kita saudara. Apalagi kita ini, kalau kita mau dibentuk menjadi orang yang sukses, maka kita harus memiliki karakter ilahi. Sampai bagaimana kita memiliki karakter ilahi itu, yaitu kita harus melalui proses-proses ini saudara. Yang kedua, mengapa harus ada proses? Karena proses melahirkan apa? Proses melahirkan seorang pribadi yang tangguh saudara. Di situ gambarnya orang mendaki gunung ya itu ya. Nah itu mendaki gunung. Jadi proses itu melahirkan seorang pribadi yang tangguh. Dulu waktu saya pernah sekolah masih SMP, saya ikut pencipta alam, mendaki bukit saudara. Kalau dilihat kita nonton di pertandingan panjat tebing saudara, kayak enak gitu kan. Tapi coba kalau saudara terjun langsung panjat tebing, berat. Saya pernah merasakan waktu SMP saya ikut pencipta alam, saya panjat tebing. Kami bukan tebing, kami menaiki bukit-bukit. Kami menaiki bukit-bukit, setelah kami menaiki bukit-bukit, kami dipasang tali pengaman, baru kami disuruh turun saudara. Itu gak gampang saudara, itu prosesnya itu saudara. Tapi kita harus tangguh, ini ilustrasinya saudara, seperti orang panjat tebing. Bagaimana dia bisa sukses untuk sampai dari atas tebing sampai turun saudara, itu proses. Dia harus kuat saudara. Karena kalau kita melewati proses-proses ini, kita akan memiliki karakter yang tangguh. Amin. Saya percaya ketika kita melalui proses, memang gak mudah saudara prosesnya Tuhan. Setiap manusia itu berbeda-beda, gak bisa disamakan. Ada yang sama, ada yang beda. Sama seperti orang mendaki bukit itu. Saya mendaki bukit itu ngos-ngosan saudara waktu SMP. Bayangkan dari kami manjat bukit, baru kami turun ke bawah. Ya, jadi mengapa harus ada proses dalam hidup kita? Karena proses itu yang kedua adalah melahirkan seorang pribadi yang tangguh, saudara. Jadi kalau kita memiliki pribadi yang tangguh, maka percaya bahwa kita akan mendapatkan pribadi yang kuat, saudara. Yang ketiga, mengapa harus ada proses? Karena proses melahirkan apa, saudara? Panca indera yang peka. Kita memiliki panca indera, rohani kita itu saudara, peka terhadap Tuhan. Mengaktifkan panca indera rohani kita saudara. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengaktifkan panca indera kita saudara. Kita percaya bahwa ketika mengaktifkan panca indera kita percaya bahwa ketika kita udah diproses Tuhan nih, kita mengalami apapun yang kita alami itu, kita diproses Tuhan dengan baik saudara. Maka kita akan mencapai panca indera yang baik, peka gitu saudara. Ya saudara ya. Kalau yang pertama tadi saya katakan kita harus, proses itu yang pertama adalah melahirkan karakter ilahi pribadi yang kuat saudara. Kita harus memiliki pribadi yang kuat saudara. Jadi di sini coba kita lihat, tidak melihat proses, sabar ya. Ya. Yang pertama adalah mengapa proses harus kita lalui. Karakter ilahi pribadi ada dalam kita saudara. Yang kedua, pribadi yang tangguh. Yang ketiga, mengaktifkan panca indera. Kenapa penting panca indera kita harus peka terhadap Tuhan, terhadap Roh Kudus terutama. Karena setiap langkah kita, kalau kita udah peka, pasti kita udah tahu apa yang kita lakukan itu salah. Kita tahu. Kalau dalam pelayanan pastoral, kita tahu apa itu ada roh jahatnya, apakah tidak, itu kita tahu saudara. Itu proses bagaimana kita harus, apa yang Tuhan mau, agar kita memperoleh karakter ilahi saudara. Yang keempat, mengapa harus ada proses? Karena proses melahirkan, menjadikan orang tersebut matang dan siap menerima bagian yang ditentukannya. Itu ilustrasinya gambar adalah buah durian. Kalau buah durian itu dikarbit, enak tidak? Tentu tidak enak kan?
Jadi kalau kita diproses Tuhan itu menjadikan kita itu harus sampai matang, saudara. Dan kita siap menerima apa janji Tuhan yang sudah dijanjikan bagi kita ya. Kita sudah matang siap, kita sudah matang menerima bagian apa yang sudah ditentukan bagi kita, saudara. Nah, di sini kita lihat, menurut referensi, Daud menunggu dan berproses sejak hari diurapi sampai menjadi raja itu kurang lebih berapa? 15 tahun. Daud saja nabinya Tuhan mengalami proses sampai dia sukses menjadi seorang raja itu bukan 1-2 tahun, saudara. 15 tahun, saudara, enggak gampang, saudara. Siapa lagi yang mengalami prosesnya Tuhan sampai dia menjadi menerima janjinya Tuhan? Abraham menerima janji Tuhan bahwa Sarah bisa mengandung seorang anak itu di umur Sarah 90 tahun. Berapa tahun? Abraham dan Sarah menantikan 25 tahun, saudara. Bukan waktu yang singkat kan? Jadi kalau kita diproses oleh Tuhan, kita terima, saudara, kita buka hati kita. Nabi-nabinya Tuhan sih seperti Daud 15 tahun, Abraham 25 tahun sampai dia mendapat keturunan. Yusuf, saudara, 13 tahun sampai dia diakui dan menjadi memimpin, saudara. Siapa lagi? Nuh, iya, Sarah. Nuh juga. Nuh berapa tahun, saudara? Bukan 10 atau 20 tahun, tapi 120 tahun, saudara. Wow, cukup waktu yang lama. Kalau kita secara manusia, secara kedagingan sanggup enggak? Enggak sanggup, saudara. Tapi buah apa yang mereka dapat dari proses yang mereka terima dengan kesanggupan mereka? Janji Tuhan tergenap dalam kehidupan mereka ini, saudara. Seperti Daud, Abraham dengan Sarah, Nuh. Seperti Nuh tidak gampang, saudara, dalam prosesnya. Dia dihina, ditertawai untuk dia membangun sebuah bahtera. Itu enggak mudah, saudara. Sangat menyakitkan proses. Tapi ujung-ujungnya sukacita, saudara. Seperti bangsa Israel berapa tahun keluar dari tanah perbudakan? 40 tahun, saudara. 40 tahun bukan waktu yang singkat, saudara. Ya, kalau kita mau diproses oleh Tuhan, itu enggak mudah, memang enggak gampang, tapi beri diri kita untuk diproses oleh Tuhan karena kita mau menerima kesuksesan, saudara. Di situ saya catat berproses versus karbitan. Nah, berproses versus karbitan atau instan, saudara. Ya. Di sini saya katakan adalah berbahagialah orang, berproses versus karbitan, saudara ini. Kalau kita mau diproses, maka proses itu membutuhkan apa, saudara? Ada 4. Kesabaran kita, kesetiaan kita, ketekunan kita, membutuhkan waktu tanpa batas. Nih yang keempat saya garis bawah ini, membutuhkan waktu tanpa batas. Itu sangat tidak gampang, saudara. Sangat tidak mudah untuk menerima proses dari Tuhan karena dikatakan di sini yang keempat ini adalah membutuhkan waktu tanpa batas. Sangat gak mudah itu, saudara. Tuhan, kapan sih saya terima janjinya yang Tuhan bilang, kamu akan diberkati, kamu akan menerima pekerjaan. Coba lihat seperti Daud, Nuh, bangsa Israel, Abraham dan Sarah, Yusuf, bertahun-tahun bahkan ratusan, saudara. Tapi mereka menerima diri, mereka terbuka Tuhan, bahwa Tuhan mau memproses mereka sampai janji Tuhan tergenap dalam kehidupan mereka, saudara. Bagaimana kita agar kita dapat mengikuti proses dan mencapai kesuksesan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Yang pertama, tidak melihat proses sebagai bentuk penderitaan, namun memandangnya sebagai jalan menuju kemuliaan. Itu yang saya katakan tadi. Ketika kita diproses, kita mengalami penderitaan, jangan itu mengatakan Tuhan begitu berat prosesnya. Tapi coba kita lihat menurut mata Allah. Menurut kacamata Allah, apa itu? Tidak melihat proses sebagai penderitaan, namun memandangnya sebagai jalan menuju kemuliaan. Wah, sungguh luar biasa, saudara. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 berbunyi demikian.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Apa tuh maksudnya? Jauh melebihi penderitaan kami. Di situ dikatakan, jadi prosesnya itu ya saudara, penderitaan ringan. Saya situ garis bawah penderitaan ringan. Jadi apa yang kita lalui ini hanya penderitaan ringan saudara. Garis bawah itu. Paulus menganggap proses adalah penderitaan ringan walau itu berat dan tidak mudah. Jadi kalau mindset kita mengatakan, mindset kita ya, pikiran kita, terima kasih Tuhan untuk proses ini ringan bagi saya. Maka akan ringan saudara. Karena ujung-ujungnya kita dapat apa? Kemuliaan. Ujung-ujungnya kita dapat apa? Berkat Tuhan. Tapi kita harus menerima proses Tuhan. Enggak mudah untuk menerima janji Tuhan itu. Enggak seenaknya seperti tadi ilustrasi seorang pelari maraton, dia enggak sampai finish langsung. Tapi dia harus menerima proses saudara. Prosesnya sampai finish itu berkilo-kilometer baru dia nyampe finish saudara. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa proses adalah penderitaan ringan, walaupun itu berat dan tidak mudah. Dengan kata lain kita mengatakannya ringan, maka yang berat akan jadi ringan. Ada kuasa dalam perkataan kita, amin. Kita dikasih perkataan itu dengan iman, katakan Tuhan terima kasih proses yang ringan. Jangan katakan Tuhan berat proses yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan saudara. Katakan ini ringan, saya mampu menghadapinya. Pasti Engkau mampu saudara menghadapi proses yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat mengikuti proses dan mencapai kesuksesan. Yang kedua, jalani proses dengan bersekutu dengan Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12 saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi bagaimana agar kita dapat mengikuti proses untuk mencapai kesuksesan itu? Yang kedua adalah jalani proses dengan bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Amin saudara. Dalam Yakobus yang pertama ayat ke-12 saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan apapun dalam kehidupan kita, itu artinya Tuhan sayang sama kita saudara. Ya. Jadi bagaimana agar kita dapat mengikuti proses untuk mencapai kesuksesan kita yang kedua ini? Jalani proses itu dengan bersekutu dengan Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan, kita hanya berpengharapan kepada Tuhan aja saudara. Enggak ada orang lain yang bisa memberikan kita sukacita dalam setiap proses yang kita lalui itu. Bersukacita dalam pengharapan, bertekun kepada Tuhan saudara. Sabar dalam kesesakan saudara. Amin. Yang ketiga, bagaimana cara kita saudara? Cara agar kita mengikuti proses dan mencapai kesuksesan. Yang ketiga, memandang proses itu sebagai sekolah kehidupan. Nah ini yang penting saudara, sekolah kehidupan. Jadi proses yang kita alami ini adalah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan itu mahal harganya, gak bisa dibayar dengan apapun saudara. Mau berapapun kita mau bayar gak bisa. Kita harus alaminya karena proses kehidupan kita ini harus kita jalani. Karena itu nanti kita akan menerima kesuksesan. Tapi kita harus sekolah dulu, sekolah kesuksesan, sekolah kehidupan maksudnya. Kita harus sekolah kehidupan. Di dalam Ibrani ayat yang ke-10, pasal 10 ayat ke-36 saya bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wow, amin saudara. Memang gak gampang saudara proses Tuhan.
Tapi kita percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang ketiga tadi, bagaimana agar kita dapat mengikuti proses dan mencapai kesuksesan itu, saudara. Yang ketiga, memandang proses sebagai sekolah kehidupan. Coba saudara bayangkan. Ya, saudara bayangkan. Di sini saya garis bawahi, sesudah engkau melakukan kehendak Allah, yaitu proses tadi saudara, yaitu sekolah kehidupan. Setiap orang yang sekolah pasti ada tamatnya kan. Setiap orang sekolah pasti ada ujiannya kan, supaya dia next level saudara, supaya dia naik kelas saudara. Dan soal-soal ujiannya ada yang gampang, ada yang susah. Tapi kita harus lewati itu saudara. Dan kita harus mendapatkan, ke orang sekolah gak mungkin gak ada ijazahnya, pasti ada ijazahnya kan, harus. Karena itu membuktikan bahwa kita telah lulus. Tapi di sini adalah kita sekolah apa? Sekolah kehidupan saudara. Dan kita harus lulus dan kita harus mendapatkan ijazahnya saudara. Karena demi proses itu kita mendapatkan ijazah. Ketika kita berproses, kita sedang mengikuti pendidikan atau sekolah, endingnya apa saudara? Kita akan menerima hasil akhir, yaitu apa endingnya? Jawaban doa kita saudara. Proses yang panjang sekali saudara, endingnya apa? Jawaban doa kita dijawab oleh Tuhan saudara, amin. Berkat Tuhan, apa tuh jawaban doa kita? Masing-masing orang beda-beda. Ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan jawab. Karirnya bagus, kesuksesannya bagus. Apa? Untuk anak-anaknya. Pasti ada saudara jawaban-jawaban doa dalam kehidupan kita, amin. Tapi kita harus melewati proses. Kita harus tamat dulu nih sekolah kehidupannya. Sekolah kehidupan yang bernama apa saudara? Sekolah kehidupan saudara. Enggak gampang memang sekolah kehidupan itu saudara. Sangat berat saudara. Saya aja yang berdiri di sini pasti ada yang Tuhan izinkan proses demi proses. Setiap manusia itu pasti ada prosesnya masing-masing saudara. Apalagi kalau kita mau dipakai Tuhan saudara. Kalau kita beri diri kita untuk dipakai Tuhan, secara luar biasa pasti Tuhan akan membuat kita berhasil. Tapi kita melalui proses demi proses saudara. Tuhan akan menjadikanmu inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Tapi Tuhan akan proses kita dulu saudara, sampai Tuhan bisa pakai kita, benar? Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan saudara. Tapi kita harus melewati sekolah kehidupan ini dulu. Kita harus mengikuti proses Tuhan dulu saudara. Seperti tadi saya bilang, proses adalah jalan kehidupan saudara. Gampang kok saudara prosesnya Tuhan. Yang penting kita ikhlas aja mau diproses oleh Tuhan. Kita terbuka, tulus, Tuhan proses sudah. Aku terima Tuhan, prosesnya Tuhan seperti apa jadi dalam hidupku. Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberkati kita dipakai dengan luar biasa. Tapi kita harus melewati ini proses. Karena proses adalah jalan kesuksesan saudara. Supaya engkau mau diberkati Tuhan, kita mau berbagi dengan orang lain. Kita melihat orang lain kekurangan, kita harus diberkati Tuhan dulu baru kita bisa berbagi kan, benar enggak? Kalau kita kekurangan bagaimana? Artinya kita harus proses dulu, kita terima janji Tuhan, kita diberkati Tuhan, baru kita bisa berbagi. Seperti itu saudara. Kalau hari ini engkau merasakan engkau berada di titik terendahmu saudara. Coba bayangkan sebelumnya, di mana Tuhan angkat kita mau ke level yang berbeda saudara. Ke level yang lebih tinggi lagi saudara. Tapi faktanya mungkin hari ini kita mungkin masih terasa jauh. Kita masih berada di titik terendah kita saudara. Ingat faktanya saudara, hari ini kalau engkau mau diproses oleh Tuhan, buka hatimu saudara, buka dirimu saudara. Karena proses itu adalah jalan kesuksesanmu saudara. Inilah yang harus kita jalani, yaitu proses Tuhan saudara. Tuhan bawa kita berjalan benar-benar dari bawah saudara. Tapi ujung-ujungnya apa? Ceritanya luar biasa bagaimana Tuhan bisa mengangkat engkau lebih tinggi lagi saudara, melewati proses kehidupan ini. Tadinya kita ada di bawah, tapi kita akan menjadi di level yang tertinggi saudara. Tapi dengan apa? Dengan proses Tuhan ini saudara.
Benar kita ada di bawah, tapi kita akan menjadi lebih tinggi saudara kalau kita sudah lulus nih saudara, sudah tamat nih dengan prosesnya Tuhan. Dan kita menerima janji Tuhan. Bagaimana Tuhan akan mengangkat kita itu dengan cara apa? Jalani setiap prosesnya tuh. Jalani setiap prosesnya, perjalanannya. Ujian tanpa proses itu enggak mungkin saudara. Perjalanan yang kita alami itu juga harus ada ujian saudara, tapi ujung-ujungnya kesuksesan saudara. Jadi nikmati dan syukuri apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, amin. Saya juga merasa terberkati untuk firman ini, bukan hanya untuk saudara saja, tapi untuk saya. Bagaimana kita diproses Tuhan itu beda-beda saudara ya. Jadi yang penting adalah bagaimana kita mau menerima apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita saudara. Ada 3 hal tadi saudara. Bagaimana kita dapat mengikuti proses mencapai kesuksesan. Yang pertama, tidak melihat proses sebagai penderitaan, namun memandang proses sebagai jalan menuju kemuliaan. Yang kedua apa saudara? Jalani prosesnya dengan bersekutu dengan Tuhan. Artinya dekatkan dirimu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Maka semua itu akan terasa ringan prosesnya Tuhan saudara. Yang ketiga, memandang proses sebagai sekolah kehidupan. Itu sangat penting saudara. Ya, sangat penting. Nah, sebagai penutup saudara. Sebagai penutup. Suatu keberhasilan tidak akan pernah lepas dari suatu proses kehidupan, benar? Jika kita melewati proses dan maunya instan, itu akan merugikan kita. Oh, sangat benar. Kalau instan, cepat, itu enggak akan bisa, apa maunya Tuhan itu enggak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau mengikuti proses kehidupan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, maka kita akan mencapai sukses. Jadi suatu keberhasilan tidak akan pernah lepas dari suatu proses kehidupan. Jika kita melewati proses dan maunya instan, akan merugikan kita. Proses adalah sekolah kehidupan yang harus dilalui.